Sa'adatil mukarramin, para satid, para hujat, para sepuh yang menghormati tokoh masyarakat, yang menghormati Ketua DKM beserta jajarannya, yang menghormati Ketua Yayasan beserta jajarannya, yang kami hormati Akhina Ustadz Nanang Ponari, yang menghormati ibu-ibu yang kami hormati, dan seluruh jamaah yang kami hormati. Segala puji bagi Allah, sholawat serta salam senantiasa kita aturkan untuk junjungan kita semuanya, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pelajaran bulan yang lalu kita diperintahkan untuk memelihara sholat dan memelihara iqamatus sholat, dalam arti memelihara melaksanakan ibadah sholat itu sendiri. Nah, untuk hari ini masih lanjutan daripada bulan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal muhafadzati, dan diantara memelihara, merawat, menjaga ala sholati, atas sholat, wal iqamati, dan mendirikan laha, terhadap sholat, itu husnul khusyu'i, bermula sebaik-baiknya khusyuk atau khusyuk yang baik. Wa fiha, dan di dalam muhafadzatus sholah dan iqamatus sholah itu hudurul qalbi, hadirnya hati, wa tadabburul qiraati, dan mengangan-angan bacanya, wa fahmu ma'aniha, dan paham makna-maknanya, ya, paham arti-artinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, di antaranya lagi cara merawat sholat, cara menjaga sholat, ya, dan mendirikannya, melaksanakannya, itu khusyuk, ya, khusyuk yang baik. Artinya khusyuk yang baik, Bapak sekalian, dari mulai kita keluar rumah sampai ke masjid itu sudah ada keinginan sholatnya itu pengen lebih baik. Tuh. Kemudian setelah sampai ke masjid, emang diusahakan sholatnya kira-kira, ya, ada peningkatan dalam kekhusyuan itu, Pak. Ya, ada peningkatan. Kemudian wahudurul qalbi. Yang kedua adalah ketika sholat hatinya hadir di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hatinya nggak kemana-mana, Pak. Ya, hatinya nggak kemana-mana, tapi memang hadir di depan Allah. Kalau sholat bisa seperti ini, yaitu, Pak, bisa khusyuk tuh. Ya. Tapi kalau orang sholat di depan Allah, tapi hatinya kemana-mana, Pak. Di samping kurang khusyuk juga terkadang ada kesalahan. Ya, ada kesalahan. Apa kesalahannya? Karena pikirnya kemana-mana, ya, begitu bangun Allahu Akbar, keder sendiri, Pak. Ya, ini 2 rakaat apa 3 rakaat? Tuh. Ya, karena pikirnya kemana-mana. Tuh. Ya.
Tembok-tembok ketika kita sujud Allahu Akbar yang dibaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Begitu duduk sami Allahu liman hamidah, lah baru sadar tuh. Karena hatinya enggak hadir di depan Allah tuh, ya. Maka harus diusahakan hatinya hadir kalau kita ini sholat sedang menghadap Allah. Wa tadabburul qiraati, yang ketiga mengangan-angan bacaan, ya, mengangan-angan bacaan-bacanya diangan-angan Pak, ya, biar berurutan, biar tidak salah itu, ya. Terus apalagi itu, pokoknya biar bacanya benar dan tidak salah. Ya, diangen-angen gitu Pak bacanya. Diangen-angen artinya. Tuh. Wa fahmu ma'aniha, dan paham arti daripada bacaan. Ya, kalau Bapak artinya bisa Pak, insya Allah lebih khusyuk lagi Pak. Contoh, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepadamu ya Allah, na'budu saya beribadah, wa iya dan hanya kepadamu ya Allah, nasta'inu saya mohon pertolongan. Itu bisa khusyuk Pak. Ya. Ihdina, tunjukilah kami ya Allah as-siratal, jalan al-mustaqim yang lurus, ya, siratal ladzina, yaitu jalannya orang-orang an'amta yang telah Engkau berikan nikmat alaihim kepada mereka, ya, khairil maghdubi, bukan jalannya orang yang dimurkai, waladdallin, dan bukan jalan orang yang tersesat. Itu kalau diangan-angan Pak, ya, itu nambah khusyuk lagi. Caranya gampang kok Pak. Ya, caranya gampang. Kita tidak harus tiap hari menghafalkan bahasa Arabnya. Ya, tapi kayak orang ngopi gitu Pak. Kayak orang ngopi, asal pengen ngopi ngaduk gitu kan. Kalau pengen ngopi lagi ngaduk. Tidak harus ngaduk kopi tiap waktu. Ya, sewaktu-waktu. Lama-lama kan apal Pak. Ya, lama-lama apal. Nggak bedanya saya orang Jawa tinggal di lingkungan Sunda, kan nggak ngapalin Pak. Pak Sunda tuh lama-lama bisa sendiri. Gitu Pak, dikenalin terus. Lama-lama bisa sendiri gitu. Ya. Atau doa iftitah, ya, yang pakai Allah barkabiro. Kan ada ikrar tuh Pak, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fadharas samawati wal arda hanifa. Ya kan, inni wajah Pak, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan matiku, hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan seru sekalian alam. Diangan-angan tambah khusyuk lagi itu, ya. Bisa kok Pak kalau dicoba mah, ya, bisa insya Allah gitu. Kemudian wastis'arul khudu'i, dan menambahkan sikap tunduk, ya, watawadu'i, dan sikap rendah diri lillahi, di depan Allah Subhanahu wa taala, indar ruku'i, ketika ruku. Nah, ketika kita ruku Pak, tunjukkan, ya, tampakkan, ya, sikap tunduk kita kepada Allah ketika ruku. Tuh, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana ma suci Rabbi, Tuhan saya, al azimi yang maha agung. Tunduk Pak. Tuh, tunduk di depan Allah yang maha agung, dan rendah diri di depan Allah Pak, ya, yang maha agung. Kemudian
Wasujudi juga ketika sujud kita rendahkan diri kita, ya, kita tampakkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diangan-angan Pak, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana ma suci Rabbi, Tuhan saya al-a'la yang maha luhur, ya kan, yang maha tinggi. Tuh, jangan khusyuk gitu Pak, ya. Nyamuk gigit nggak terasa Pak, ya, nggak terasa. Tuh, kemudian wahudur wasujudi, kemudian wamtila il qalbi, ya. Kemudian wamtilaul qalbi, kepenuhan hati, ya, kepenuhan hati, ya, artinya full gitu Pak, ya, artinya full, ya, menghadap Allah Taala, bitazimillahi, dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian watak disihi, dan memasucikan Allah Ta'ala inta takbiri, ketika takbir, wa tasbih, dan membaca tasbih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, ini hati kita full, ya, full, penuh menghadap Allah dengan mengagungkan Allah dan memahasucikan Allah, itu Pak, ya. Wa fi sa'iri ajza'i sholati, dan pada bagian-bagian, ya, apa namanya, selain bagian-bagian sholat, ya. Wa mujanabatil afkari, ngatamnya kemana? Wa mujanabatul afkari, dan menjauhkan, ya, pikiran-pikiran, wal khawatir, dan bisikan-bisikan adunyawiyati, yang berbangsa dunia. Ketika sholat Pak, bagian tubuh kita juga, ya, diarahkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan tengok-tengok gitu kan. Terus, ya, jangan tengok-tengok, terus tempo-tempo juga matanya melihat apa gitu, diusahakan dihindari Pak, ya, dihindari. Kemudian hilangkan, jauhkan pikiran-pikiran dan bisikan-bisikan yang bersifat duniawi. Maka sholatnya Pak diusahakan berjamaah di masjid biar aman nyaman gitu. Ya, sholat di rumah sah-sah saja, berjamaah di rumah ya sah, tapi godaannya banyak, ya kan? Bisikan-bisikannya banyak. Tapi kalau di sini kan anteng Pak, ya, anteng. Bapak lagi senang bola gitu Pak, ya, Liverpool, ya, ngadepin Juventus gitu kan. Bapak lagi ngepen sama Muhammad Salah kan itu Pak, ya, Muhammad Soleh itu. Takut ketinggalan Bapak sholat di rumah, begitu sujud Bapak nengok. Ya, begitu ruku nengok, begitu salam, ya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nanya ke anak, tong udah gol belum? Tuh. Lalu khusyuknya di mana coba Pak? Ya kan, gak ada khusyuknya, pasti keganggu Pak. Apalagi Bapak punya janji sama temen nanti habis asar mau main, ya kan, Bapak selalu gak bakalan khusyuk Pak. Begitu ada orang lewat atau ada suara motor berhenti, wah jangan teman saya nih, tuh udah kepikiran, ya, udah kepikiran Pak. Makanya ini bisa dikerjakan Pak kalau sholatnya di tempat yang hening, kalau malam hari, atau kalau sholat waktu sholatnya berjamaah, itu insya Allah bisa khusyuk Pak, ya. Kemudian
Wal i'radu an haditsin nafsi, dan berpaling an haditsin nafsi, dari hadis itu apa ya, ucapan suara hati lah ya, bisikan suara hati, fi dzalika, di dalam apa namanya, kita mendirikan ibadah sholat. Jadi kosongin hati Pak, kosongin hati ya, dan kita berusaha berpaling dari suara hati ya, bisikan-bisikan hati. Makanya Bapak-bapak, kalau kita sholat ini biar nggak digoda setan, apa ya, biar nggak digoda iblis ya, ada doanya Pak Robi, a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Robi ayah turun, gitu ya. Insya Allah ya, kita nggak digoda sama setan Pak, gitu. Tetapi dengan catatan kita berusaha untuk khusus sebisa-bisa mungkin, gitu. Paling tidak kayak gini Pak, umpama bacanya belum nyambung ya kan, paling tidak kita sedang berada di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus ada tata krama. Tata kramanya itu Pak, nggak boleh tengok-tengok, hatinya mesti hadir. Tuh, ya, tata kramanya kayak gitu. Paling tidak seperti itu. Kemudian fi dzalika bal yakunu lahum, bal yakunu, balik ada apa ini nih? Ya, oh iya. Bal yakunu, balik ada alhamu ya, pikiran fi sholati, dalam sholat, maksuron itu dipangkas ya, dipangkas atau dibatasilah ya, ala iqamatiha, di dalam melaksanakan ibadah sholat ya. Nah, ketika kita sholat Pak, apapun masalahnya jangan dibawa Pak, jangan dibawa. Kita lagi dagang. Tapi ketika sholat, dagang jangan dibawa ke sholat. Nanti kepikiran ketika sholat tuh. Ya, kita ruku, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Setan bisikin, waduh, tuh kalau tadi saya lepas sudah dapat untung nih, ya kan? Tuh, contoh dagang kambing deh Pak, saya dagang kambing nih, ya kan? Ada yang nawar, kambing gede-gede tuh, ya kan? 38an, gede banget itu Pak. Saya bertahan 4 juta gitu. Ketika aku kebayang, tuh kalau tadi itu lepas tuh 2 ekor, ya kan? Mungkin sisanya nggak banyak-banyak amat tuh. Kepikiran banget. Ya kepikiran. Tuh. Kemudian lagi berantem sama istri. Ya kan? Lagi berantem sama istri, dibawa ke sholat. Lah sewotnya ngikut Pak. Sewotnya ngikut, pusing deh, kurang aja nih bini tuh. Pasti nggak khusyuk Pak. Ya, pasti nggak khusyuk. Ya, pokoknya apapun masalah duniawi, kalau bisa jangan dibawa ke sholat itu Pak. Ya, saya kan pendidik Pak. Kadangkala ada wali murid mau bayar SPP gitu Pak. Rupanya dia berantem di rumahnya Pak. Dibawa ke sekolahan Pak. Ya kan, bayar SPP sambil cerita, ya istrinya kayak gini, kelamaan kan Pak. Ya kan, itu namanya kalau dibawa-bawa ke hal yang bukan waktunya itu jadi error Pak. Jadi aturannya saya udah masuk ke kelas masih ngeladenin orang tadi itu kan. Tuh padahal aja cuma bayar SPP, tapi kan dibawa masalah rumah tangga jadi melebar kemana-mana. Begitu juga dengan sholat Pak. Ya urusan rumah tangga, urusan dagang, urusannya lain, jangan dibawa ke sholat, dikosongin. Ya, dikosongin.
Kalau dibawa-bawa nanti hasilnya error-error juga sholatnya gitu. Kemudian watak diatihi, ya, kemudian penunaian, ya pelaksanaan ibadah sholat lah pokoknya dikosongin. Kama amaro, sebagaimana perintah Allah, sebagaimana sudah perintah Allah bahwa fa inna sholata, magasnya sholat mal ghaflati, beserta lalai, wa tamil khusyui, dan tidak khusyuk, wal huduri, dan hati tidak hadir, la hasilalaha, tidak ada hasilnya, wala naf'a fiha, dan tidak ada manfaatnya. Orang kalau sholat Pak, urusan dunia dibawa, ya, kayak dagang dibawa ke sholat, berantem sama istri dibawa ke sholat, anak-anak pada dibawa ke sholat, apa saya bawa sholat Pak, ya, maka hatinya nggak hadir. Ketika hatinya nggak hadir, tidak bisa khusyuk. Ya, ketika nggak bisa khusyuk, maka begitu selesai salam, kita selesai sholat, tidak ada bekasnya, nggak ada hasilnya Pak, nggak ada manfaatnya. Tuh habis ngadep Allah nggak ada bekasnya, nggak ada manfaatnya. Ya. Nah ini Bapak sekalian, makanya ya, kalau orang sholatnya sudah bisa khusyuk, ya merasa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak seperti itu, maka jiwa sholat ini akan terbawa Pak ke dalam aktivitas kita sehari-hari. Ya, contoh, ya, kalau ada kesempatan, ya ada kesempatan Pak nih untuk ngambil harta orang lain. Umpama kita lagi bengong, rumah tetangga kita pintunya buka, ada dompet gitu Pak, isinya banyak. Nah, kita lagi nggak punya duit, ambil jangan loh. Ayo, ambil jangan. Ambil kalau jiwa sholatnya kagak ngikut. Tapi kalau jiwa sholatnya ngikut ke dalam kehidupan sehari-hari, pasti nggak berani Pak, karena takut Allah Subhanahu, Allah pasti melihat, nggak berani Pak. Tuh, ya. Contohnya lagi, Bapak jalan-jalan atau lari pagi atau apalah gitu Pak, ada HP model baru harganya mahal Pak, ya, ngegeledak itu Pak, Bapak lagi lari pagi, ambil jangan loh, ambil ya. Ya, kita ngambil sambil ngucapin alhamdulillah rezeki anak soleh gitu. Itu udah balik gitu kan, padahal yang kehilangan bolak-balik lagi nyari sambil nangis gitu Pak. Kita gampang banget rezeki anak soleh gitu kan. Kalau bisa kita ambil, diamanin gitu Pak, nanti kalau yang kehilangan datang dikasihin kayak gitu. Nah ini Pak, ya tergantung kitanya Pak. Kalau sholatnya khusyuk, sudah bisa ngerasa berada di depan Allah, maka ini akan terbawa ke dalam aktivitas di luar sholat. Maka kita tidak akan berani Pak berbuat hal-hal yang melanggar agama, melanggar negara, melanggar kearifan lokal gitu Pak. Ya, artinya kita nggak mau bermasalah dengan siapapun lah gitu Pak. Ya, ini kalau apa namanya sudah bisa merasa ada di depan Allah, insya Allah hasilnya bagus Pak. Ya. Kemudian qala Hasanul Basriyu, qala berkata Al Hasanu, ya Imam Hasan Al Basriyu rahimahullah taala, kullu sholatin, setiap sholat, layahtur yang tidak hadir fiha di dalam sholat, al qalbu hati, fahya, maka itu sholat yang tidak hadir hatinya, ilal uqubati,
kepada hukuman asra'u ya itu lebih cepat. Artinya kayak gini Pak. Kata Imam Al-Basri ya, kata Imam Hasan Basri ya, ya Imam Hasan Basri ya, itu sholat ya, apapun sholatnya Pak, entah sunnah atau apalagi wajib, yang hatinya nggak hadir ya, pikirnya kemana-mana, lagi sholat tapi seperti ya tidak sedang sholat, yang kayak gini ya, kata Imam Hasan Al-Basri itu justru mempercepat ya datangnya hukuman gitu. Karena apa Pak? Sholatnya main-main ya kan, sholatnya main, depan Allah kita main-main Pak ya, pikirannya kagak khusyuk, kemana-mana, masalah rumah tangga dibawa-bawa ya, masalah dagang dibawa ke situ ya, akhirnya nggak khusyuk ya, kayak gini sia-sia Pak, justru akan mempercepat ya mendatangkan hukuman. Wafil hadis, dan di dalam hadis, laisa tidak ada abdi bagi hamba saya min sholati dari sholatnya illama kecuali sesuatu ukila atau akola ya, kalau ukila yang dipikir-pikir diangan-angan minha dari sholat itu sendiri ya, wa innal musalliya, kalau orang yang sholat itu qad yusolli, sungguh-sungguh sedang mengerjakan as-sholata sholat, fala yuktabu, maka tidak dicatat lau baginya fiha di dalam sholat sudusuha 1/6 sholat, wala usyuruha, dan tidak 1/10 sholat. Artinya kayak gini Pak, dalam sebuah hadis bahwa seorang hamba ya, termasuk kita Pak ya, ketika sholat ya, ketika sholat kemudian pikirannya ngambang, hatinya nggak hadir, sehingga tidak khusyuk ya Pak, maka tidak dicatat ya dari pelaksana sholatnya, tidak dicatat 1/6 dari pahalanya ya, atau 1/10 dari pahalanya gitu Pak. Ai akni annahu yuktabu lahu minhal qadarul ladzi kana fi. Akni maksudnya adalah annahu sesungguhnya yuktabu atau yuktabu dicatat lahu bagian minha dari pelaksanakan sholat al qadaru kadar alladzi kana yang ada tuh orang fi di dalam apa namanya kadar tadi hadiron, itu hadir Allah taala beserta Allah wa khosyi'an, dan khusyuk lahu terhadap Allah. Jadi yang dicatat itu ya yang ketika khusyuknya itu Pak, ya ketika hadirnya itu ya. Contoh, biasanya orang khusyuk itu pas takbir ya kan, Allahu Akbar full itu Pak, khusyuk tuh dicatat gitu kan. Nanti Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Pikiran kemana-mana, tuh mana BBM naik lagi, no. Dia pasti semuanya pada naik ini, kagak dicatat, hilang itu Pak. Ya hilang itu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan hadir lagi tuh hatinya tuh, dicatat itu kan. Nanti ruku ngambang lagi, hilang tuh. Jadi yang dicatat yang ketika hadir hatinya, ketika khusyuk ya. Tapi yang hilang-hilang pikirannya hatinya Pak, kagak dicatat, sehingga terkadang yang didapat itu hanya ya beberapa persen gitu Pak ya, berapa persen, hanya 4%, 6%, 10% tuh.
Yang diharapkan 100%, Pak. Ini yang dapat cuma beberapa persen, dapat separuh atuh. Ya kali 50%. Ini mah banyakkan gagah khusunya, banyakkan gagah hadirnya. Masih ada sih Pak catatan baiknya gitu kan. Coba ngebelengnya kan lebih banyak. Tuh, maka yang ngebeleng nggak ditulis. Ya, tapi yang khusyuk tuh ditulis pahalanya Pak. Tuh. Nah, di sini Pak kita perlu peningkatan lah, ya, peningkatan. Ya, kira-kira sholat itu hatinya hadir depan Allah, ya diangan-angan arti dan maknanya, ya biar bisa khusyuk, biar catatannya full gitu Pak. Makanya berjamaah Pak. Kalau jamaah itu ketolong Pak, ketolong sama imam. Ya ketolong sama imam gitu. Maka di sini Pak, ya keuntungan kita yang pas-pasan itu Pak, pengen full, ya kan? Tapi nggak bisa, ya. Maka ketika kita salat jamaah, insya Allah Pak, ya dapatlah. Ya fullnya tergantung imamnya. Kalau imamnya full, kita dapat full. Ya, kalau imamnya kurang khusyuk, ya kita dapatnya kurang khusyuk gitu Pak. Ya, makanya jadi imam itu ya resikonya besar loh Pak. Imam ke manusia Pak. Ya, ada salah-salahnya, ada ngebleng-ngeblengnya gitu. Ya, pasti Pak. Ya tetap aja Pak, biarpun bagaimana urusannya ke bawah loh Pak. Ya seperti kemarin deh, ya. Waktu dagang kemarin Pak, saya kan nggak berani ngambil sapi dari Jonggol, kalau dari mana-mana, nggak berani ngambil dari luar, dari Lampung nggak bisa turun. Akhirnya Pak, karena ya di masjid sini kan motong, ada 3 ekor, saya hanya nyari yang pasti-pasti aja Pak, karena saya nggak berani tahun kemarin tuh Pak, lebaran kemarin nggak berani, itu. Akhirnya ngambil di Trisakti Pak. Sati di Nagrak itu kan bagus Pak, begitu bawa ke rumah Pak, dibawa ke kandang, hari pertama sehat, kedua hari ketiga Pak punya krotok, waduh wah ini mah kena nih PKM, PMK ya, PKM, iya kena nih, ternyata Pak langsung dipisah Pak, bersihin, dibuka Pak, udah ngelotok itu Pak, lidahnya udah ngelotok, kulitnya Pak, pada kulit. Ini hanya waktu 1-2 hari loh Pak, borokan. Ini udah dibeli sama orang Pak, prembet 3 ekor, waduh kalau kagak ini duit orang hilang nih kan, kebawa ke sholat Pak, bener Pak, sholat ke bawah itu kan, ke bawah lagi ruku. Aduh, nih sapi kalau nggak sembuh gimana ya? Bener Pak, ke bawah Pak. Tuh, karena memang itu kan modal orang itu Pak. Kalau 3 kan udah jelas, ya paling nggak bisa 60 juta lebih itu Pak. Anda kan itu sampai pas lebaran nggak sembuh, lah urusannya kan jagal Pak. Separuh harga kan, mending separuh 5 juta seekor, ya kan? Ke bawah sholat Pak. Gua sholat ya kan, aduh masya Allah, habis salam saya mikir, iya ya setan lebih kuat ngodanya gitu Pak, bener ke bawah sholat. Ya iya, alhamdulillahnya Pak, dokternya bagus Pak, dokternya hebat. Ada dokter, Bapak ikutin saran saya, Bapak beli betadin cair, Bapak semprot pagi, siang, sore, nanti saya tiap hari datang ke sini, insya Allah 3 hari mulai bisa makan. Bener Pak. Ya kalau semprotin ditelatenin 3 hari bisa makan Pak, rumput yang lembut itu. Nah 3 hari menjelang dikirim datang obat dari Perancis Pak, ya kan masih meler Pak, tuh masih meler, udah sembuh, masih semprotin, alhamdulillah Pak, pas dijual sembuh tuh, ya kan. Itu kita bawa lagi Pak dalam sholat, alhamdulillah laku tuh. Ya tuh Pak, ya luar biasa Pak. Ya, jadi bagi sekalian kuncinya coba yuk kita berjamaah Pak, ya insya Allah itu bisa menambah catatan pahala, ya gak hilang banget gitu. Kemudian waqad yaqilu, ya
dikit apa dzalika ya yang itu tadi. Waqad yaksuru dan bisa jadi banyak bihasbil ghaflati dengan menghitung lalainya wal indibahi dan sadarnya. Maka Pak ketika sholat imani selesai sholat kita keluar dari masjid, catatannya bisa jadi pahalanya banyak, bisa jadi sedikit tergantung kita waktu sholat tuh bagaimana tuh ya. Maka jangan sampai kita sholatnya di rumah ya Pak ya, pokoknya kagak khusyuk deh ya, kagak khusyuk gitu. Tapi kalau berjamaah di masjid, insya Allah adem, tenang, gitu kan. Maka keluar dari sini, insya Allah ya khusyuknya lebih banyak daripada tidak khusyuknya. Karena sholat itu tergantung dengan khusyuk atau enggak. Maka terkadang dapatnya dikit, terkadang dapatnya banyak. Kalau banyak, ya di sini sholatnya di masjid, itu kan. Kemudian fal hadirul khos, fal hadir maka orang yang hatinya hadir, al khosyu yang khusyuk fi jami'i sholati ya dalam semua ya pelaksanaan sholat tuktabu maka dicatat lau baginya sholatuhu sholatnya kuluha semuanya. Nah kalau kita sholatnya hatinya hadir khusyuk maka dari mulai takbir sampai salam semuanya dicatat ya, karena masing-masing ada nilainya Pak ada nilainya, terus dilipatkan 27 kali itu dapatnya banyak. Tapi kalau gak khusyuk tapi berjamaah Pak lumayan juga sih ya, dapat sekian kali 27 masih lumayan ya itu. Tapi kalau full takbir sampai salam khusyuk ya masing-masing ada nilainya kali 27 tuh ya. Wah banyak Pak, pulang-pulang pahalanya itu luar biasa. Jadi begitu Pak ya, diusahakan berjamaahlah. Wal ghafilu dan orang yang ketika sholat lalai, Allahi yang main-main fi jami'i sholati pada semua sholatnya, layuk tabu maka tidak akan dicatat lau bagi syai'un sesuatu minha dari sholatnya. Nah sekarang orang kebalikan, sholatnya kagak khusyuk, apalagi main-main ya kan. Maka tidak dicatat sesuatu atau tidak dicatat sedikit pun dari sholatnya. Kan tempo-tempo ada Pak, dulu waktu saya kecil kan masih pakai patromak Pak tuh, ya kan patromak, sholat raweh Pak, imam takbir dapat serokaat, ya menuju rakaat kedua, itu anginnya kurang Pak. Maka sinarnya kan redup tuh, ya kan? Dia dapat satu rakaat sedekap, nengok lampu langsung dia, ya kan? Mundur, diambil patromaknya dikompak. Oh, udah terang, lanjutin. Udah terang, lanjutin. Nah, sekali kagak repes ini Pak, ya kan? Tuh tempo-tempo kayak gitu ya kan. Nah aneh-aneh lah Pak kita kalau ngeliat orang sholat itu Pak ya, terutama orang yang jarang ngaji kurang ilmu itu Pak ya, sampai seperti itu. Ada lagi tengah sholat pengen pipis dia kagak wudu lagi nyambung ya kan, ada kayak gitu karena ilmunya kurang ya. Dia pikir kagak batal. Kemudian tadi ya. Wastahid maka ya kita mesti sungguh-sungguh hati-hati rahimaka, semoga Allah merahmati kalian Allah fil khusyu'i dalam
kehusuhan wal khuduri dan khudur hadir fi sholati dalam sholat wa tadabburi ma dan mengangan-angan ya apa taquluhu yang kamu mengucapkannya min kalami rabbika dari ucapan sabda Tuhanmu fi sholatika dalam sholatnya ya wala taj'al dan jangan apa namanya idza qara'ta ya dan jangan sampai tergesa-gesa bukan takjal ya wala ta'jal dan jangan tergesa-gesa ya idza qara'ta tatkala kamu membaca fenahu karena tergesa-gesa itulah tutabbiru tidak bisa mengangan-angan ma'al ajalati karena tergesa-gesa. Sholatnya juga apa jangan cepet-cepet ya jangan cepet pelan-pelan ya kan sambil di apa namanya angan-angan. Teman-teman sholatnya kan cepet Pak. Begitu ruku Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Karena cepet yang kedua cuma sub itu doang. Sub-subnya doang itu Pak. Ya. Nggak kena deh Pak, nggak kena itu kan. Masih mending sekali tapi pelan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tuh cukup Pak daripada kenceng 5 kali sub. Tuh masih mending sekali atau 3 kali. Tuh kan. Apalagi ketika duduk itu kan doa Pak. Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warsukni wahdini wafini wafu. Terus sholatnya cepet gimana bahasanya apa? Doanya banyak itu kan. Tuh doanya banyak. Apalagi di kampung Pak. Ya kampung saya sih itu Pak. Itu kalau tarawih kan cepet Pak. Ya kan, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pikir gimana kenanya gitu Pak. Kalau imamnya endol katanya endol, imamnya khusyuk dibilang endol. Tuh, terus pindah musolanya nyari yang paling cepat. Padahal nyampe ke warung kopinya mah bareng Pak. Ya kan kopinya mah bareng. Selisih berapa menit itu kan. Nah jadi jangan terlalu cepat Pak, pelan-pelan gitu kan ya. Ada juga Pak di warga komplek itu rukunya lama banget, sujudnya lama banget. Ternyata bagi yang udah biasa nyaman Pak, nyaman. Ketika imamnya lain ya agak cepetan, dia malah kurang khusyuk Pak. Tuh ya tapi ya terlalu lama juga jangan gitu, artinya jangan terlalu berburu-buru banget lah gitu Pak ya, diusahakan pelan-pelan biar kena itu Pak. Kemudian wa idza raka'ta dan ketika kamu ruku wa sajadta dan kamu sujud ya Fatma'in maka harus tumanina ya harus tumanina Pak. Maka tumanina dimasukkan ke dalam rukunya sholat itu. Wa tumanina tu fihi tumanina ketika sujud, tumanina ketika ruku, itidal, duduk dipakai Pak tuh. Ya, jangan sampai tumakninya kagak dipakai, akhirnya kagak khusus sama sekali. Kemudian wala tanfiru dan jangan mematuk ya as-sholatu sholat naqradiki kayak matuknya ayam. Ini maksud gimana Pak? Ayam kalau matuk kan pasti buru-buru Pak, cepet, tuk, apalagi kalau yang lain ayam yang lain pada datang, ayo cepet. Nah sholatnya jangan kayak gitu Pak, ya sholat jangan terlalu cepet, itu pelan-pelan ya. Kemudian falatasiu sholatuka, falatasiu maka tidak sah sholatuka sholatmu
ya maka sholatnya tidak sah ya Pak ya. Kalau sholatnya buru-buru kayak ayam, kan ada patuh di Jawa Timur, patuh tarawih yang 23 rakaat hanya berapa menit Pak, ada ya? Kagak sah itu Pak, kagak sah itu. Terus mencoba datang ke MUI, kata MUI ya kan, itu masih bisa tumak ninah katanya itu Pak, katanya sah. Kata saya mah kagak bisa itu Pak, tumak ninahnya kagak ada Pak. Coba kalau mau menyaki-yaki semua lah patah tulang. Terlalu cepat itu. Iya 7 menit. Ya Allah Pak, 7 menit 23 rakaat itu main-main itu Pak. Termasuk tahawun, main-main dalam sholat tuh. Ya. Terus habis itu pada nyantai, pada ngerokok, pada ngopi. Lah masih beri sholatnya khusyuk, ya kan? Masih khusyuk. Ya, itu masih diluruskan Pak. Ya, tapi susah itu kan MO-nya mendukung itu. Nah, kemudian dikit lagi ya Pak ya, ini tanggung nih, dikit tanggung. Mana tadi? Wadzalikali anatu makninata ya karena sesungguhnya tumaknina fi ruku dalam ruku wal itidal dari dalam minhu ya wa fi sajdataini dan dalam 2 sujud wa fil julusi dan dalam duduk bainahuma di antara 2 sujud wajibatun hukumnya wajib ya la budda minha ya harus dilaksanakan dalam sholat fil fardhi ketika sholat fardu wa nafli dan sholat sunnah. Fardu maupun sunnah tumak nina harus dipakai. Ya kalau nggak dipakai ya sholat fardu sholat sunnah hukumnya batal. Ya tabtul sholatu tabtul batal asolatu sholat bitarkiyah dengan meninggalkan tumak nina ya. Kalau tumanah nggak dikerjain maka sholatnya batal. Walawi dan sesuatu layutimu yang tidak sempurna ruku sujudnya wa sujudu dan rukunya wa sujudu dan sujudnya wa khusyuhu dan khusyunya fi sholat dalam sholatnya walawi. Itu dia ya yasriku sholat orang nyolong sholat. Iya. Ya korupsi jadi korupsi Pak ada dalam ibadah loh Pak, ada dalam ibadah itu yang kayak itu korupsi itu Pak, korupsi sholat itu ya terlalu cepat lah. Umumnya kalau 2-3 rakaat Pak itu ya idealnya setengah jam lah, 7 menit ya kan. Itu yang 23 menit dikemanain? Itu namanya nyolong. Ya yang 23 menit dikorupsi tuh. Jadi hati-hati ya Pak, dalam sholat aja orang bisa korupsi. Kama warada bil hadis ya warada an-naman sesungguhnya orang hafadho yang menjaga ala sholati sholat wa tamaha dan menyempurnakan sholat tahruju maka keluar sholatuhu sholatnya baydoa ya putih musfirotan berseri-seri. Orang paham kalau sholatnya khusyuk, hatinya hadir ya kan. Nah nanti ketika kita masuk alam kubur Pak ya itu sholatnya Pak bakal nampak depan kita putih berseri-seri gitu kan, indah gitu kan. Nah kita sendiri bingung Pak ya, ini siapa gitu kan. Ditanya man anta, ente siapa ya kan. Jawab takulu ya si sholat tadi jawab hafidzoka semoga menjagamu ya Allah kama hafidhani sebagaimana engkau menjaga saya. Sholatnya apa yang jaga tuh patuh. Ditanya man robbuka, sholat yang jawab. Wa manabiuka, sholatnya ya sholat yang lindungi Pak, sebagaimana kita melindungi sholat waktu di dunia tuh nampak itu Pak ya. Ini hadisnya jelas itu Pak. Kemudian
Waladhi layutimu waladhi dan orang layutimu yang tidak menyempurnakan as-sholat akan sholat tahruju maka keluar sholatnya sauda'a dalam keadaan hitam ya hitam mudlimatun dan gelap ya hitam gelap ireng geteng ada orang Jawa ireng geteng gitu. Iya, petang dedet, gelap gulita, ya gelap gulita itu Pak, karena kagak dirawat itu, ya gelap gulita. Kemudian takulu berkata itu sholat doyaka, semoga Allah doyaka semoga menyanyiakan kamu Allahu Allah, kama doyaktani sebagaimana kamu menyanyiakan saya tuh Pak, ya. Sholatnya ngomong mudah-mudahan Allah menyanyiakan kamu ya sebagaimana kau mau menyanyiakan saya waktu di dunia. Ya Bapak sekalian, ya itu saja dulu cukup ya Pak ya. Cukup. Bapak sekalian, sebelum ditutup barangkali ada yang mau nanya Pak silakan. Ada Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang saya hormati, kita bicara masalah khusyuk dalam sholat. Dalam teori kelihatannya gampang, apalagi kita bertindak sebagai imam rawatib, kemudian berbuat hal ini masa dan semua yang bisa lihat di sini, semua imam rawatib itu pernah berbuat salah, semua, baik di dalam bacaan maupun dalam. Kalau kita baca di dalam surat Al-A'raf ayat 17, setan datang menggoda kita dari kiri ke kanan, dari muka ke belakang, kemudian kita lupa sehingga apakah di sini ada pengaruh setan terhadap diri kita? Itu yang pertama, pertanyaan saya. Yang kedua, kita manusia datang ke masjid, apalagi kita bertindak sebagai imam rawatib, Pak Kiai. Tentu kita mengharapkan yang terbaik, tapi tetap aja otak manusia waktu dia baca ayat lupa, gerakan juga lupa. Waktu umpamanya sholat zuhur ataupun asar, ada yang 5 rakaat, itu kan lupa. Pertanyaan saya ini yang kedua, apa kira-kira lafaz ataupun ayat yang kita baca supaya kita berjalan khusyuk di dalam sholat kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam juga bisa jadi salah ya petengku ya. Iya, betul gitu. Betul. Makanya kalau di Masjidil Haram atau di Masjid Madinah itu di belakang imam itu ada imam-imam juga tuh, ya ada makmum, tapi mereka adalah termasuk imam-imam juga yang hafal Quran, gitu kan? Karena di Makkah Madinah kan imamnya mesti hafal Quran. Ya, maka di belakang imam itu kalau di Mekah kayak panggung itu Pak. Itu penghafal Quran semua imam-imam semua itu Pak. Ya di Madinah juga begitu. Itu fungsinya. Kalau pas imam-imamin salah, dia yang ngingetin gitu Pak. Ya. Ada petugasnya Pak. Cuma kalau di kita ketika imam salah ngingetin semua, maka imam tambah bingung. Kenapa guru kita bingung tuh? Maksudnya belakang imam cukup satu aja. Benar, maksudnya cukup satu belakang imam. Makanya idealnya di belakang imam itu yang sama-sama paham itu Pak.
Ya ketika imam salah cukup dia yang ngingetin gitu ya. Nah ini makan Pak ketika salah karena imammu paham semua bacaannya, ngingetin semua. Ya akhirnya kan ambiar Pak, ya kan ambiar tuh. Maka ketika posisi seperti ini, imam juga harus bijak langsung ganti surat. Ya surat yang pendek gitu Pak, ya kan surat. Lah inilah Bapak sekalian memang min syarril waswasil khonna, setan yang membawa itu Pak tuh sehingga bisa lupa. Yang dibawa oleh setan bisa tadi tuh urusan rumah tangga, urusan dagang, urusan dibawa ke sholat, maka akhirnya lupa gitu. Nah kemudian yang kedua apa tadi yang kedua ya? Yang kedua apa ya? Yang kedua. Ya. Amalannya banyak Pak, bisa baca Anas Falak dulu gitu kan. Bisa baca tadi ya apa tadi Pak yang tadi saya baca Robbi a'udzubika min hamasati syayatin a'udzuka Robbi ayah turun. Itu untuk mengantisipasi Pak ya. Jadi kalau orang tua dulu Pak sebelum takbir ada bacaan itu Pak. Untuk menangkal setan kira-kira jangan kau. Segitu ke setan masih ganggu Pak. Ya meskipun udah baca. Jadi bisa Falaq Anas, Al-Ikhlas, bisa itu Robbi a'udzubika min hamasati syayatin wa a'udzubika Robbi ayah turun. Ada lagi Pak? Ya sama-sama. Satu lagi Bapak Bandul satu lagi. Tapi kadang-kadang dia ada yang agak 30 cm, ada yang sedikit. Itu pengertian merapatkan sesuai Rasulullah atau para sahabat. Ya. Kata Nabi sawu sufufakum ya pada taswiyata sufufi min tamamis sholat, luruskan rapatkan. Nah ini beberapa ulama nggak sama, ada yang kaki sama kaki harus ngadu ya kan, sehingga mentang itu tuh ya kan, mentang kaki sama kaki mentang tuh kayak gini tuh kayak apa ya. Oh, itu ya ada yang memahami kayak gitu. Alasannya apa? Biar setan kagak bisa masuk gitu kan. Tapi kalau mentang mas setan masuknya gampang. Gitu. Iya, ada lagi bahu sama bahu itu. Nah, ada lagi yang paling ringan ya. Sajadah kan ukuran wilayah sholat kita. Tapi sajadahnya jangan terlalu lebar, yang sedang ya. Maka rapat sama rapat, sajadah sama sajadah nempel, tahu kaki kita ya di wilayah kita. Itu tidak harus nempel rapat sampai nginjak tunggal, ya kan? Iya, jadi ya ini kaki kayak gini lah Pak. Ya. Nah, ada lagi bahu sama bahu kan lebaran bahu daripada kaki. Jadi ya tidak harus nginjak sih, tidak harus nempel. Yang penting wilayah sajadah kita itu wilayah kita. Ya, sajadahnya rapat, nah kita berada di dalam wilayah sajadah kita. Itu sudah termasuk merapatkan barisan gitu. Jadi kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak harus mentang, ya kan, mengangkang itu tidak harus. Kata betul ada yang kekeh Pak. Kalau nggak gitu batal, main batal aja dia mah, ya kan. Paling itu kan hanya sunnah. Ya kan sunnah gitu. Jadi kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak harus mentang injak, tapi yang penting sajadahnya tempelin deh. Nah kita berada di wilayah kita. Ya mau jago gede dari sajadahnya, kecuali buat imam aja yang gede mah. Ya terima kasih Pak. Ibu-ibu ada yang mau nanya? Mangga tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Pak Ustadz saya mau nanya, kalau perjalanan kita ke Bogor atau ke Bandung
itu sholat zuhur dengan asar itu boleh dijamak enggak Pak Ustadz? Terus seandainya kan perjalanan di jalan tiba-tiba macet, kita habis berjalan tuh mulai habis zuhur, ternyata kita nggak kira kalau ada kecelakaan atau apa-apa, tiba-tiba macet, itu boleh nggak dijamak? Gitu aja Pak Ustadz. Baik Ibu, terima kasih. Kalau dari sini ke Bandung mau udah boleh ya Bu ya. Ke Bandung itu kan lebih dari 80 km udah bisa. Ya udah bisa dijamak, udah bisa dikosor, bisa jamak kosor. Bogor, kalau Bogornya Cibinong ya nyampe ya. Tuh ya. Kalau kita ukur jarak mungkin nyampe ya Pak. Nah, ada dua pendapat. Kalau pendapat ulama kontemporer, entah pakai mobil, entah pakai motor, entah jalan kaki. Orang dulu kan ukurnya kan jalan kaki, ya kan. Nah sekarang kan ada tol, pakai mobil 30 menit nyampe. Tapi kalau memang macet, karena jaraknya sudah boleh, maka ibu-ibu boleh dijamak, boleh dikosor, boleh jamak kosor. Yang jadi masalah kayak gini, kita kerjanya deket, ya, nggak jauh, tapi macetnya luar biasa, nggak gerak pisan, ya kan? Contohnya paling gampang ya, Ustaz Nanang, saya kan dulu ada jadwal Cikunir khutbah tuh, karena hujan saya pakai mobil jam 10:30 berangkat, macetnya nggak kira-kira, sampai Jati Asih udah azan, tuh, berarti kan waktunya ya kemakan tuh. Nah ada dua ya Bu ya. Ibu kalau yang udah pernah haji, ketika akan dipindahkan ke Arafah, Arafah kan nggak jauh Pak. Arafah nggak jauh. Tapi karena macetnya luar biasa, bisa sampai subuh baru nyampe, maka maghrib sama isya dijamak. Ya, maghrib sama isya dijamak. Jadi berdasarkan pendapat yang kontemporer itu, biarpun apa namanya jaraknya dikit, kurang dari 80 km, tapi kalau macetnya luar biasa, maka kita gambarkan seperti di Arafah itu, ya, dari pemukiman sampai ke Arafah, maka boleh dijamak gitu. Bahkan ada lagi Pak, Ibu yang lebih ini lagi nih, ya, mantenan pengantin. Pengantin kan di make up Pak, make upnya kan nggak bakalan hilang, ya kan? Nah itu kalau menurut guru saya Ki Amin Sirod, ya, kalau memang nikah harus seperti itu, di make up seperti itu, ya, maka boleh tuh. Zuhur sama asar dijamak. Tuh, dijamak itu Pak. Wallah alam dia sumbernya dari mana, tapi pendapat beliau seperti itu. Ya, jadi Ibu, ya, itu boleh dijamak, ya, boleh dijamak. Baik jamak takdim, jamak tahir maupun jamak kosor. Paham ya Bu ya? Pak Ustadz, jarak yang boleh dijamak itu berapa kilo Pak Ustadz? Terus saya mau nanya juga Pak Ustadz, kalau seandainya kan kita perjalanan seperti Bogor kan nggak bisa dijamak asar, zuhur sama asar. Ternyata kita asarnya nggak dapat tuh Pak Ustadz, udah mau maghrib nyampe. Nah untuk ganti ke asarnya itu gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Kalau merujuk ke fikih, yang boleh dijamak itu jaraknya 80 km ya, 80 km. Kalau dari sini ke Bogor, kalau Bogor Cibinong mah nyampe kali ya? Nggak nyampe? Nggak nyampe. Mungkin dari sini ke Cibinong kagak nyampe 80 km. Terus asalnya nggak dapat ya Bu ya? Udah masuk maghrib. Ya kalau kayak gini penyelesaiannya kodo. Oh, ya. Ya.
perjanjian harus kodok gitu Pak, ya kodok asar, terus baru maghrib. Maghribnya kalau mepet ya maghrib dulu baru asar. Gitu. Oh jadi asar dulu, kodok asar dulu kita lakukan Pak Ustadz ya baru. Gini Bun, kalau waktu maghribnya luas, kita nyampe ke rumah pas maghrib nih, berarti kan luas. Itu boleh asar dulu baru maghrib. Tapi kalau nyampe ke rumahnya maghrib tinggal dikit, ya maghrib dulu baru kodok asar gitu. Jadi pentingkan yang punya waktu gitu ya. Baik ibu-ibu cukup ya. Ada lagi ibu-ibu? Pas ya. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran kasirah kepada guru kita yang telah memberikan materi yang begitu dalam dan luas terkait dengan ibadah sholat kita. Mudah-mudahan dengan kita menambah ilmu dari guru kita, sholat kita semakin khusyuk dan semakin hadir dalam melaksanakan sholat-sholat berjamaah. Baik jemaah sekalian, mari kita tulang doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.